Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Zoom Sport Channel. Ya, kali ini saya akan sedikit membahas tentang pengalaman saya menggunakan berbagai macam mimis ya, yang saya gunakan dari senapan saya. Ini saya menggunakan senapan yang saya pakai sehari-hari. Ya, ini Poton Taktikal 7075 garis miring 304. PTN-nya adalah Poton, singkatan daripada Poton. Tak itu TAC, itu taktikal. 7075 ini chambernya ini menggunakan dural seri 7075 yang keras, bagus ya. Jadi yang lebih bagus daripada yang dural 060 ya itu. Yang bagus adalah 7075, ada yang 60 berapa begitu ya soalnya. Ya, kemudian 304 ini merupakan part di dalamnya itu menggunakan stainless, yaitu stainless dengan kode 304 ya. Jadi di sini semua stainless seperti ini, stainless, dalamnya hammer dan sebagainya stainless. Ini pelnya sudah saya ganti Mizumi yang dulu outnya kalau nggak salah 10 atau 8, 10 kalau nggak salah, saya ganti yang 12, jadi yang agak besar. Saya potong ya, saya sesuaikan dengan sini sehingga lebih kuat, lebih kencang ya. Ini senapan saya ini menggunakan regulator, outputnya 1600. Kemudian ini tabungnya saya ganti dengan tabung karbon ya, asalnya tabungnya biasa ya, biasa made in China biasa. Ini yang saya buat karbon 500 cc, kemudian tak tambahi dengan ini apa namanya, adapternya ini kayak apa jenis ini, ada ringnya seperti ini ya. Jadi biar ini antara apa namanya, laras dengan atau serobong laras dengan tabungnya ini tidak apa namanya, tidak, kalau dipegang tidak melur ya. Saya khawatir sering saya pegang begini sehingga dia akan nanti lama-lama akan begini apa namanya, menekuk begini ya, saya khawatir, sehingga saya merasa lebih aman dan lebih yakin kalau saya kasih seperti ini ring. Jadi apa namanya, penguat antara laras serombong dengan ini tabungnya. Saya kasih ini apa namanya, peredam tipenya apa namanya, masuk ke dalam ya, sekitar 3 atau 4 cm masuk ke dalam sehingga lebih presisi, anti nabrak ya. Ini kayaknya sepertinya ke knockdown begitu. Ini super senyap ini ya, sangat senyap sekali ya. Jadi saya menggunakan ini sehingga apa namanya, sering saya harus menyetel pirnya di sini karena kalau pelurunya itu berat atau lebih ringan. Tetapi ini cenderung pelurunya minta yang lebih berat, di atas 9 grain, 9 ke atas pokoknya. 9,5, 9, pokoknya 9 ke atas, minimal 9 ya. 9 itu biasa saya menggunakan mimis ini VS. Nah, VS ini 9,56 grain ini ya, saya menggunakan ini. Pelurunya seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan spot on hawk, spot on blow up, bukan on hawk ya, on hawk yang ini ya, yang ini yang spot on hawk ini beratnya 10,34 grain. Kalau yang slug ini spot on blow up ini beratnya 13 grain ya. Ini jika saya juga menggunakan ini, bagus sekali ini ya, pas untuk senapan saya. Ini lebih ringan, 10,34 juga sangat bagus, enak sekali ya. Spot on dome ini juga begitu, 10,34 grain, ini juga bagus. Saya pakai, saya nyaman sekali menggunakan ini, meskipun apa namanya, agak sedikit apa namanya, fps-nya agak sedikit berkurang kalau pakai ini karena ini lebih berat, 13 grain. Tapi antara VS, kemudian spot on blow up, kemudian spot on hawk, spot on dome, ini begini ya. Apalagi kalau saya menggunakan ini yang tipe lama, saya masih punya stok lama ini 500, isinya 500, 10,65 grain ini HN Sport Barakuda Match ya. Ini produk lama ya, saya masih punya stok beberapa ini ya, ada 6, saya punya 6 yang masih
tersimpan karena saking banyaknya peluru. Kemudian dari versinya HIS saya pengen mencoba lagi yang Cina, yaitu yang Greyhound ya. Ini Greyhound ini 10,8 green. Ini juga bagus ini ya. Ini juga bagus, pelurunya empuk juga ya. Ya mirip dengan HIS ini ya. Cuma HIS lebih lebih ringan daripada ini. Kalau ini 10,8, ini 9,5 9, berapa tadi, 9,56 betul. Nah kemudian saya juga pernah menggunakan Bimen ini kalau nggak salah beratnya 10, berapa begitu, 10,3 atau 10,5 green. Ini juga bagus, cuma mahal. Ini mahal harganya ya. Saya masih punya stoknya ya, ini dua ini ya. Ini masih baru-baru ya. Ini sudah kepakai sedikit ya, tapi jarang saya pakai. Nah kemudian saya juga menggunakan Premier, ini 10,5 green Premier ya. Ini Ultra Magnum, ini juga bagus ini. Ini sangat-sangat pelurunya sangat-sangat presisi ya, rapi sekali ya, sama seperti yang spot on akurasi dan juga HIS ya. Nah kemudian saya juga menggunakan RWS, ini yang ringan sekali. Ini sangat-sangat presisi sekali, ini cetakannya presisi bagus sekali, cuma sangat ringan, 8,3 atau 8,2 green. Ini sama dengan Tempur. Nah ini produk lokal tapi juga lumayan, cuma kalau saya pakai ini gak cocok senapan saya. Waduh, ngacak ndak karu-karuan ya. Tapi ya mungkin kalau cocoknya ini menggunakan uklik. Kalau pakai uklik saya yang STLT Sub Tiger itu lumayan bagus ya. Apalagi yang menggunakan ini bagus. Tapi kalau pakai senapan saya Poton menggunakan ini untuk untuk jarak jauh kurang begitu bagus ya, karena terlalu kencang dan ini terlalu ringan pelurunya. Ini cuma 8,2 green soalnya ya, jadi sangat ringan sekali, ngelayang kalau bahasa Jawanya. Ini saya masih punya, ini masih baru ya, masih baru loh, masih baru ya, tak simpen. Ini tak buka sedikit, saya pakai, tapi ternyata untuk target jarak jauh ini kurang begitu presisi. Jarak sekitar 40-50 meter ini kayaknya sudah ngelayang, jadi kurang begitu stabil ya. Tapi untuk jarak sekitar 30-40 bagus ini ya, menggunakan senapan Poton Tactical Gen 2 saya ini ya. Kemudian kalau mau menggunakan lagi ini Superdome, ini SD ya, RWS Superdome ini juga sama dengan ini ya. Ini juga lumayan, ini beratnya juga menurut labelnya 8,3 green ini. Nah ini juga begitu, sama dengan yang ini. Untuk jarak-jarak sekitar 25-30 bagus ya, sama dengan ini ya, bagus ya. Kemudian saya coba untuk beli slug kiloan seperti ini. Nah ini slug kiloan, ini saya bongkar seperti ini ya. Slugnya seperti ini. Nah ini slug yang kiloan. Nah, ini juga bagus, rapi ya. Ini beratnya kalau nggak salah sekitar 12 atau ya 12 green ini. Coba kita timbang ya, kita timbang beratnya berapa. Ini kosong, kita nolkan dulu, 0 tik berapa ini. Nah 11,9 ya, 11,9. Yang satunya berapa ini, kita nolkan dulu, tik 12. Nah 12,2 ya, sekitar 12 green ya ini. Jadi ini saya gunakan juga bagus ini untuk jarak jauh, tapi juga setelan pairnya di Poton Tactical saya harus tak perkuat, jadi biar powernya lebih kencang lagi ya. Nah tapi ya selain itu saya juga beli beberapa peluru yang kelon seperti ini ya. Ini ya seperti ini pelurunya, ini juga lumayan. Ini di atas 12 green ini ya. Coba kita lihat berapa ini, yang ini 15 green. Nah ya kan,
15 green, rata-rata 15 green, 14,8. Nah, ya kan, berapa ini, 15,1. Nah, jadi rata-rata 15 green yang seperti ini ya. Kemudian juga yang seperti ini juga sama, ini ya, ini juga sama, ini nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Ini juga sekitar 15 green ini. Kemudian ini juga sama ya, ini pelurunya ini. Nah, ini contohnya, ini juga 15 green ini, jadi lumayan berat. Kemudian ini juga sama 15 green, cuma memang berbeda. Cuman ini peluru-peluru yang seperti ini lebih kasar, lebih kaku ya, lebih kaku. Dan ini kadang-kadang cetakannya ada yang kurang bagus ya, ada yang kurang bagus. Nah, bagaimana agar ini tetap bagus? Coba saya timbang lagi, berapa ini kira-kira, berapa green, 15,4, 15,3. Nah, ya kan, rata-rata 15 green semua ini yang seperti ini. 14,7. Nah, ini ada 14,7. Nggak sama ternyata ya kan. Ini 16,2 green. Wah, ini yang berat juga lah ini yang begitu, ini yang buat masalah ya. 15, 16, 15,7 green. Nah, ya kan. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Karena apa? Karena setelan powernya sudah pas, tetapi ternyata pelurunya ini ada yang 16 green, ada yang 15,1, ada yang 14,7. Jadi bermacam-macam ya, bermacam-macam pelurunya ini. Kelihatannya sama, tapi ternyata ditimbang tidak sama ya. Padahal nah, seperti ini modelnya ya, lumayan rapi ya, tapi ternyata tidak sama beratnya. Ini menjadi sedikit masalah. Karena apa? Sedikit masalah karena nanti kalau dipakai untuk menembak, itu kadang-kadang ya kurang presisi karena berubah-ubah ya, berubah-ubah. Karena apa? Karena beratnya ternyata tidak sama, sedangkan setelan powernya itu sudah stabil. Nah, ini ya. Meskipun tidak harus begitu ya, karena banyak faktor juga ya, angin, kemudian larasnya, kemudian kekuatan pernya itu, apakah pernya sudah lower atau sudah lemah dan sebagainya ya, itu juga akan berkurang kekuatannya. Kemudian outputnya, isi tabungnya itu juga mempengaruhi ya, banyak faktor. Nah, kemudian saya beli lagi peluru yang ini, saya beli sia-sia ini ya, kelihatannya bagus seperti ini ya, tapi ternyata apa ini ternyata kepalanya ini kecil. Sudah terlanjur beli, ternyata kepalanya kecil ya. Ini kalau dimasukkan ke dalam laras langsung plung begitu, tidak bisa seret. Harusnya harus seret sedikit karena anginnya biar tidak merobos. Dan kalau jadi antara depan dan belakang ini harusnya pas di laras, di lubang laras, seret jadinya, agak sedikit seret, dan nanti akan tergores oleh alur laras. Nah, tapi ini tidak, kepalanya ini tidak pas di laras, di lubang laras, jadi lebih kecil ini. Akhirnya saya anggurin. Nah, terus saya juga punya peluru acak ini ya, ini peluru dari berbagai macam peluru ya, yang tidak terpakai saya jadikan satu ya. Ada yang bagus, ada yang jelek, tapi gearnya tidak sama beratnya, macam-macam ini ya, modelnya juga macam-macam. Nah, ini akhirnya apa, peluru-peluru yang seperti ini nganggur. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya beli alat untuk merubah peluru-peluru yang modelnya standar seperti ini, berrok, ada roknya seperti ini, yang tidak bisa diandalkan menurut saya seperti ini. Saya rubah menjadi peluru yang lebih presisi dan bagus dan bisa diandalkan. Saya menggunakan cetakan mimis ini ya. Jadi menggunakan cetakan mimis sekitar ini, sesuai pesanan saya, sekitar 11 green ya. Ya antara 10-11 green, 10, berapa, 11 ke bawah atau ke atas sedikit ya, 11 lah. Saya pakai standar 11, saya mintanya dulu 11 ya. Ini jadi kalau saya cetak kadang-kadang 11, kadang 11,1, kadang-kadang 10,7, 10,8 ya. Karena apa, ini harus diketok sehingga
kadang kalau ngotoknya nggak begitu padat, nanti akhirnya apa, saat diiris di sini banyak yang terbuang ya, akhirnya apa, beratnya berkurang ya. Jadi saya menggunakan apa namanya ini ya. Ini solusinya apa? Solusinya adalah menggunakan diganti menjadi slug ya, slug. Jadi peluru-peluru yang sudah kadung kebeli seperti ini dipakai ngacak terus, ternyata setelah saya konsultasi dan ngobrol dengan teman-teman, ternyata ya ini apa namanya karena model pelurunya yang tidak bagus. Kelihatan rapi tapi ternyata kepalanya lebih kecil ya. Ya, ini bermasalah ya. Oke, akhirnya apa? Saya mencari solusi, dibuat slug seperti ini ya, dicetak ya. Dan saya punya cetakan yang lebih bagus lagi ya, tunggu video saya berikutnya ya. Jadi saya memberikan solusi kalau teman-teman punya apa namanya menembak dengan berbagai macam peluru, kemudian apa namanya ada pelurunya yang kurang bagus kok ngacak terus, padahal senapannya itu sudah disetel dengan super bagus ya, semua sudah di setel bagus, mungkin karena pelurunya ya. Jadi senapannya anginnya sudah bagus, kemudian mungkin ada regulatornya atau enggak ada regulatornya, kemudian apa namanya pirnya bagus, kemudian larasnya bagus, semua sudah sip ya, tapi kok ngacak terus ya. Powernya sudah setel dengan bagus tapi kok ngacak terus, kemungkinan ini pelurunya yang tidak bagus. Kelihatan bagus tapi modelnya seperti ini salah satunya, atau mungkin cacat pelurunya ya, atau pelurunya tidak sama beratnya, ada yang 10 ada yang 11 meskipun modelnya sama ya. Jadi selisihnya terlalu besar, misalkan 10,34 yang satunya 11 lah, itu kan selisihnya lumayan 0,7 grain ya, lumayan berat selisihnya ya. Itu akan mempengaruhi juga, apalagi yang seperti punya saya ini. Solusinya adalah diketok seperti dirubah menjadi slug. Bisa ya. Oke, itu semoga bermanfaat. Jadi solusi untuk merubah peluru yang bermasalah menjadi peluru yang lebih bagus menggunakan alat cetak slug seperti ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.